Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Kak Anissa dan juga teman-teman semua, Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya Gina Genia di Halakoh Damai ke-127, Podcast Women Studies, dengan tema Melawan Feminisida, Kampanye Aktivis Perdamaian di Media Sosial. Malam hari ini, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan diskusi bareng bersama dengan Kak Anissa dari YIPC atau Youth Interfaith and Peace Center. Sebelum dimulai, saya akan menyebutkan terlebih dahulu kemitraan yang tergabung dalam acara ini. Yang pertama ada program Integritas Terbuka RSCG Indonesia. Yang kedua, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Ketiga, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian ada Cipikres Fakultas Filsafat Unpar dan juga YIPC atau Youth Interfaith and Peace Center. Baik, sebelum dimulai saya akan menyerahkan ke Teh Ninis untuk mengenalkan siapa narasumber kita malam ini. Silakan Teh Ninis. Oke, wah ini ya ada langsung bertiga di sini. Semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekali lagi selamat malam, sahabat damai dimanapun kalian berada, dan selamat bergabung di YouTube-nya Halakoh Damai. Di sini udah ada Kak Anissa Zuhra. Halo Kak Anissa dari Studio Jogja ya. Halo, di Jogja ya Kak ya? Iya, di Jogja. Wih, jadi kita lintas ini ya, provinsi gitu ya. Oke, boleh Kak Anissa kenalan dulu, karena aku kan kenalnya Kak Anissa di YIPC ya. Jadi YIPC itu ada 2 teman-teman, ada di community dan juga center. Kalau center ini kan kayaknya lebih NGO gitu ya Kak Anissa. Apa sih bedanya? Mungkin bisa kenalan juga selain Kak Anissa sendiri sama sama komunitas dan juga NGO. Nanti setelah ini kita mau dengerin satu buah lagi. Oke. Silakan Kak Anissa kenalan dulu. Terima kasih Nini, selamat malam semuanya, teman-teman Halakoh Damai yang ada di studio Bandung. Salam hangat dari Yogyakarta, walaupun aku ngerasa dingin di sini. Terima kasih udah mengajak untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Aku Anissa, sehari-hari aktif di Youth Interfaith and Peace Center atau YIP Center ya, sebagai konten spesialis secara khusus mengelola media sosial untuk melakukan kampanye perubahan narasi. Nah, YIP Center ini sendiri adalah sebuah lembaga yang dilahirkan oleh komunitas yang mungkin teman-teman tahu. Di sini Ninis juga bagian dari komunitas ini, yaitu Young Interfaith Peacemaker Community YIPC Indonesia. Emang namanya agak sama-sama ya. Nah, YIP Center, YIPC Indonesia itu sejatinya punya semangat yang sama, yaitu ingin menghadirkan ruang bagi orang muda lintas iman untuk bisa berjumpa, berteman, dan berdialog, belajar nilai-nilai perdamaian dengan berbasis kitab suci dan ajaran iman. Nah, sedikit pembeda ya, kalau di YIPC Indonesia itu keunikannya anggotanya itu adalah teman-teman dari Muslim dan Kristiani. Sedangkan di YIP Center itu memang lebih beragam. Selain dari Muslim dan Kristiani ya, dari semua agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau di YIP Center, pembedaannya juga dengan YIPC Indonesia nanti kegiatan-kegiatannya ya. Misalnya di YIP Center ada kegiatan-kegiatan di mana kita memfasilitasi teman-teman muda untuk belajar. Oh, halo teman-teman, apakah mendengar suara saya? Halo Kak, sorry banget ini di kita ada beberapa buffering. Ini bagian aku atau di sana ya guys? Sambil nunggu ini kita juga ya di sini. Di sini. Oke. Punya Nisa ini aman, screen-nya normal. Udah kalau di host. Oke. Ya.
Kalau Kak Anissa aman. Kalau di sini nih pada keluar Zoom-nya otomatis. Di laptop aku aja yang masih on. Ini kamu Oke. nggak keluar. Nggak keluar Tapi deh kita. recordingnya masih jalan sih ya di sini. Oke. Masih. Oke, Oke, ini kita aja. ubah. Oke, Sip. Nah, Sambil nunggu dari Kang Daus, kedengeran nggak? Nggak ada layarnya, nggak Oh. muncul. Mungkin kita kenal dulu sama Ami ya. Ada yang sebelah aku. Oke. Halo Kak Anissa, ketemu lagi sama aku. Mungkin udah lama kayaknya ketemu. Aku pertama kali ketemu Kak Anissa tuh di Pondok Pesantren Atamur ya. Waktu Iya. kita kegiatan bareng teman-teman Jakarta terus sama pesantren Atamur di sana sama Kak Anissa ini. Terus pernah satu forum bareng kalian waktu di pelatihan LBH gitu. Terus ya salam kenal, aku Ami Fajria. Sebenarnya aku juga dari Halakoh Damai. Dan diskusi malam hari ini tuh memang membahas khusus untuk femisida gitu ya. Kita selama sebulan ini webinarnya diperkhususkan untuk membahas femisida dari setiap komunitas gitu. Jadi setiap komunitas yang ada di sebenarnya mencakupnya Bandung Raya, tapi bisa juga ke komunitas-komunitas yang memang fokusnya kepada interfaith gitu. Nah, apa sih pandangan komunitas interfaith tentang femisida? Terus juga nanti juga di bahasan ini akan dijadikan penelitian gitu dari Unpar tentang femisida. Feminisida sih lebih tepatnya, lebih ke awal akar katanya gitu ya, feminisidanya gitu. Jadi nanti rekaman ini akan diseriuskan untuk menjadikan penelitian gitu. Oke, gitu palingnya Kak. Sambil menunggu kita akan mendengarkan satu buah lagu ya dari tim Halakoh Damai juga, dari Kang Daus dan juga Kang Lutfi. Pakai ini bisa. Udah kedengaran? Mohon maaf ya soalnya sinyalnya tidak. Nggak ada loh. Ini aja. Wow, dipocok aja ya, ingat dipocoknya dan siap-siap nih. Silakan Kang Daus dan Kang Lutfi. Oke, teman-teman, damai, sahabat damai, dan seluruh penghuni dunia. Aman, brother? Harusnya diumumkan. parah sih namanya. Soalnya nggak muncul kalau ini Itu muncul. di sini atau apa ya? Ada semua. Ada suaranya nggak tapi Kak Anissa? Ada. Oh ada. Oke. Dah, sok bisa berarti di situ. Go. Suaranya kedengeran. Bahkan aku jatuh cinta, kita sederhana saja, bukan karena banyak sama, oh, tapi justru karena ku rasakan saat sedih, rindu berbincang denganmu, walau akhirnya berakhir. Untuk tentukan sesuatu, selalu dia ingin bersama, sampai nanti habis masa. Tak peduli kau suka bola dan aku suka bola.
bukan untuk dibenci. Dunia menjadi kita, bersama kita melangkah. Saudaraku, meski aku baru mengaji di sini, kamu baru mengaji di situ. Oh, ku rasakan sangat sendiri, rindu berbincang denganmu, walau akhirnya berakhir. Tentukan sesuatu selalunya ingin bersama, sampai nanti habis masa. Tak peduli kau suka bola dan aku suka formula, tak peduli kau suka sinetron dan aku suka ditonton, tak peduli kau suka drama dan aku suka kartun Amerika, tak peduli kau suka tentara dan aku suka bersenang wanita, tak peduli kau partai dan aku partai kau suka, tak peduli kau suka Paloma dan aku suka Idola Ratista, tak peduli kau suka sosis dan aku suka Surawi Kismis, tak peduli kau suka Mahatma dan aku suka Dalai Lama, tak peduli kau pakai kunut dan aku tidak pakai kunut. Yeah. Maka aku jatuh cinta, asik, cinta sederhana saja. Bukan hanya karena banyak sama, oh, tapi justru karena halo dan Nisa, Nabi Tegina di studio, dan bye-bye. Bye. Oke, itu aja kali ya. Ini buat share-share. Terima kasih banyak Kang Lutfi dan Kang Daud Haturnuhun sudah menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah pada malam hari ini. Apa tadi judulnya? Cinta beda. Cinta Beda. Panji Sakti. Panji Sakti. Oke. Keren sekali. Oke, mungkin kita lanjutkan ya. Dan ini di situ aja. Aku share. Oke, makasih banyak Kang Daus dan juga Kang Lutfi udah bisa sharing satu buah lagu ya sama kita pada malam hari ini. Jadi sekarang girls club gitu ya. Ini girls time gitu. Jadi selamat datang sekali lagi sahabat damai yang bergabung dengan kita pada malam hari ini. Khusus juga untuk sahabat damai yang di YouTube ya, nanti lihat siaran ulangnya. Di malam hari ini kita mau ngomongin tentang feminisida gitu ya. Sempat kemarin kita udah ngobrol sama Kak Erin nih dari Serili gitu, dan cukup menohok gitu ya, Teh Gina sama Teh Ami. Ternyata feminisida ini sebagai apa ya, salah satu momen atau mungkin fenomena gitu ya, yang dimana sebetulnya dia hasil dari berbagai perilaku-perilaku yang membenci perempuan gitu, ketidaksukaan terhadap perempuan, perilaku-perilaku patriarki gitu ya di masyarakat yang kemudian mengarah ke feminisida gitu ya. Nah, kemarin aku lupa nih, ini feminisida sama femisida itu apa bedanya gitu ya. Nah, kali ini kita mau langsung aja kali ya ke Kak Anissa Zuhra gitu, sebagai salah satu orang yang juga concern di isu feminisida, isu perempuan, isu isu kesetaraan gender dan juga interfaith. Jadi kita mau belajar langsung gitu ya dari Kak Anissa, khususnya terkait dengan kampanye di media sosial nih. Karena kemarin kita udah ngobrol banyak gimana di
masyarakat langsung, tapi di sosmed nih, karena anak muda sekarang nih kayaknya lebih banyak Banyak interaksinya di betul media sosial. di media sosial, bahkan bilangnya adalah native tekno native gitu ya, jadi sangat langsung gitu ya berkaitan sama teknologi. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, aku mau langsung aja ke Kak Nisa. Silakan Kak Nisa, boleh langsung sharing. Makasih Ninis dan semua teman-teman Halakodama yang ada di Stri Bandung. Aku karena merepresentasikan YIPC ya, di mana YIPC itu memang hadir sebagai gerakan orang muda lintas iman maupun lintas keberagaman apapun yang sama-sama punya komitmen untuk membangun ruang aman agar orang-orang bisa bertemu, berteman, berdialog apapun termasuk isu feminisida berdasarkan perspektif ajaran iman dan kitab suci. Nah, mungkin perspektif ajaran iman dan kitab suci ini adalah hal yang unik dari YIPC. Nah, kalau ditanya tentang feminisida, sebenarnya di konteks YIPC isu ini belum terlalu diobrolkan secara mendalam dan menjadi isu yang diadvokasi bersama itu belum, memang harus diakui. Namun YIPC itu sendiri punya nilai-nilai dasar perdamaian yang menjadi core values dari pendidikan perdamaian yang ada di YIPC. Adapun nilai-nilai perdamaian itu berdamai dengan diri sendiri, di mana di nilai perdamaian ini YIPC ingin teman-teman belajar bahwa sebagai seorang manusia gitu ya, kita nggak akan bisa berdamai dengan orang lain sebelum kita berdamai dengan diri sendiri. Nah, di berdamai dengan diri sendiri ini kita ditolong untuk memahami bahwa kita, apapun kita ini ya, identitas yang paling pertama dan utama yang melekat di diri kita adalah kita sebagai ciptaan atau kita sebagai manusia. Nah, kalau kita udah menyadari bahwa kita adalah ciptaan, semua orang adalah ciptaan, maka kita diharapkan tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat intoleransi ya. Misalnya kayak kalau aku melihat diriku sebagai perempuan muslimah, mungkin itu akan membuat aku merasa, bukan mungkin ya, itu akan membuat aku merasa terpinggirkan. Karena ya kita lihat realitas sosial ya, di mana anak perempuan itu selalu dinomorduakan dibanding anak laki-laki dari perspektif budaya, agama, penafsiran yang salah gitu ya. Jadi di IPC ini nilai berdamai dengan diri sendiri bermaksud menolong teman-teman untuk memahami bahwa identitas yang paling melekat di diri kita adalah kita ciptaan, kita manusia, sehingga kita harus memperlakukan orang lain bagaimana kita ingin diperlakukan. Karena semua orang, semua ciptaan, baik itu manusia ataupun makhluk yang lain, itu berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita udah clear sama nilai perdamaian itu, harusnya kita tidak lagi terjerumus pada hal-hal yang bersifat kekerasan ya, apalagi untuk case feminisida itu udah kejahatan terparah terhadap perempuan gitu. Nah, terus juga di YIPC dalam perdamaian diri sendiri kita belajar untuk mengatasi prasangka. Nah, YIPC itu menilai bahwa kenapa ada kebencian terhadap perempuan, kenapa ada kekerasan terhadap perempuan, itu karena ada prasangka dari kelompok, ya salah satunya karena prasangka, salah dua dan lain-lain yang krusial itu ya karena budaya patriarki, terus karena penafsiran atas teks-teks yang tidak inklusif, tradisi-tradisi yang juga tidak berpihak pada perempuan gitu. Jadi di IPC itu kita berharap teman-teman itu bisa punya ruang untuk mengklarifikasi prasangka. Misalnya selama ini prasangka yang paling melekat sama perempuan itu adalah perempuan itu makhluk yang menye-menye, atau perempuan itu tidak mengedepankan tidak punya logika gitu ya, perasaannya lebih dominan. Jadi mengatasi prasangka ini adalah ruang bagi orang-orang, apapun latar belakangnya, untuk saling mengklarifikasi. Jadi ketika udah sama-sama paham, diharapkan punya kesadaran bahwa apapun gendernya itu sama-sama berharga di mata Tuhan, ciptaan Tuhan gitu ya.
Nah, di IPC sendiri juga semenjak 2018 kita itu mulai ini melibatkan partisipasi itu nggak hanya teman-teman CIS laki-laki atau CIS perempuan, kita juga belajar memberikan ruang, bukan belajar memberikan ruang, belajar untuk sama-sama merayakan keberagaman gender, disabilitas, dan lain-lain. Jadi ketika aku merefleksikan tentang melawan feminisida, aku juga akhirnya merefleksikan sih bahwa feminisida ini tidak hanya didefinisikan akan pembunuhan terhadap perempuan, tapi juga pembunuhan terhadap teman-teman transpuan dan anak perempuan yang diakibatkan oleh kebencian atas identitas gender mereka. Nah, di IPC kita juga belajar nilai-nilai berdamai dengan sesama ya. Tadi udah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Kalau berdamai dengan sesama itu kita belajar hal-hal yang bersifat dengan merayakan keberagaman, menyadari bahwa keberagaman itu adalah alamiah, natural, sunatullah gitu ya kalau kata orang-orang Islam. Tuhan yang ciptakan. Jadi kalau kita nggak menerima keberagaman gender, berarti kita nggak menerima ciptaannya Tuhan gitu. Terus di berdamai dengan sesama kita juga belajar konflik tanpa kekerasan, resolusi konflik, meminta dan memberi maaf, dan transformasi konflik dengan menjalin hubungan bersama orang-orang dari identitas yang berbeda. Kita juga di IPC juga punya nilai-nilai berdamai dengan lingkungan dan berdamai dengan Tuhan. Nah, di ngobrol-ngobrol malam ini kan kita banyak akhirnya secara spesifik ngomongin tentang ini ya, kampanye perubahan narasi yang berdampak untuk melawan feminisida. Jadi kemarin ketika ngobrol-ngobrol sama Ninis, aku bilang bahwa selama ini aku banyak membantu YIPC dalam mengelola media sosial. Nah, aku tuh melihat bahwa di media sosial itu ada fenomena di mana ini ya, feminisida itu tidak banyak dipotret dalam narasi yang berpihak pada korban. Yang paling membekas ya di aku pribadi itu adalah kasusnya almarhumah Nia Kurniasari, adik perempuan yang dibunuh dan lain-lain. Dan ada fenomena dari feminisida terhadap Nia. Muncul tren-tren di media sosial yang itu benar-benar mengalihkan fokus kita pada keadilan terhadap korban ya. Ada teman-teman mungkin ikut ya tren itu yang dimana ada orang-orang yang bikin jokes gitu. Kelompok ini sedang menuju ke makam almarhumah Nia. Terus rumahnya dijadikan museum. Bahkan ada public figure yang menciptakan lagu untuk Nia, almarhum korban kekerasan feminisida. Nah, aku pribadi melihat itu bahwa itu adalah eksploitasi terhadap korban feminisida. Kayak kamu bayangin perempuan lahir dan besar di situasi budaya yang tidak berpihak sama perempuan, mati pun dibunuh hanya karena perempuan, terus matinya pun dieksploitasi gitu, itu kan sangat menyakitkan ya. Dan harusnya kalau orang-orang Indonesia itu klaim dirinya religius, berbudaya, harusnya itu ya kamu kok bisa bikin kayak gitu, berarti kamu nggak religius, kamu nggak berbudaya gitu ya. Nah, aku sangat marah sama situasi kayak gitu. Terus juga ada satu hal yang menarik lagi ya. Dari kasus almarhumah Nia, itu akhirnya terjadi lagi itu. FOMO di kalangan ya katakanlah aktivis lintas iman sendiri. Dia ikut-ikutan pakai sound itu, ikut-ikutan ngejokes dengan mengeksploitasi. Jadi tuh aku akhirnya berefleksi lagi ya bahwa ternyata media sosial itu kadang membuat kita terjerumus gitu loh sama arus utama. Misal aku ya ngeklaim bahwa diriku udah punya perspektif kesetaraan gender lah, perspektif toleransi atau apalah. Tapi ketika aku masuk ke media sosial,
yang mana pengguna media sosial itu juga beragam ya. Kayak bisa gitu loh terjerumus ngejok sesuatu yang yang salah gitu. Nah, aku pernah ada di situasi ya negur teman yang aku pikir adalah orang yang punya perspektif, aku malah di victim blaming gitu loh. Malah dia bilang, aku menggunakan jokes ini untuk raising awareness. Bagiku raising awareness dengan menunggangi jokes yang mengeksploitasi korban pembunuhan, ya itu perlu dikaji ulang sih niatnya. Nah, itu maksudnya kritik terhadap terhadap apa ya, kayak kita-kita yang menyebut diri kita aktivis gitu ya. Nah, terus di media sosial juga ini ya, ternyata kita nggak sadar kalau di media sosial itu kita tidak bineka, kita tidak beragam di media sosial. Apa yang membuat kita tidak beragam di media sosial adalah algoritma. Nah, misalnya aku tuh penyuka kucing garis keras, garis lurus, garis belok-belok. Jadi Kayak FYP, Gina, Kak Anissa. oh iya, wah Gina, nanti aku follow kamu deh. Semuanya sih. Oh gitu. Nah, karena aku pecinta kucing, FYP ku kucing semua gitu. Jadi aku ngebayangin ya, kalau aku sebut aja gitu ya, seorang muslimah yang ini maaf banget ya kalau menggunakan istilah-istilah yang mungkin menyudutkan. Teman-teman bisa koreksi aku. Misalnya aku ini seorang muslimah yang ekstremis konservatif. Aku di media sosial ngikutin ustadz-ustadz yang intoleran. Jadi ketika aku ngelihat berita feminisida di media sosial, ya mungkin aja berita yang aku terima adalah konten-konten yang menyalahkan korban feminisida. Karena dalam banyak penafsiran keagak teks suci dan lain-lain, ya perempuan selalu disalahkan atas peristiwa yang dia alami gitu ya. Nah, aku ada beberapa membaca gitu ya hal-hal yang dilakukan media ketika memberitakan kasus feminisida. Misalnya di kasusnya Nia ya, aku cari di internet bahwa ada media yang menulis bahwa Nia itu dibunuh dan diperkosa oleh pelaku yang mengaku tergoda karena korban berpakaian ketat. Nah, di sini kan ya kita bisa lihat ya, media itu lagi-lagi mengobjektifikasi perempuan, menyalahkan perempuan gitu karena uh, berpakaian ketat gitu. Sedangkan uh, pelaku yang menjadi pelaku gitu ya, itu nggak nggak dikulik secara holistik gitu. Astagfirullah, aku kesel ngomongin ini. Terus misalnya juga ada kasus Dini Sera Afrianti di Surabaya. Ini juga baru-baru aja yang Oktober 2023. Kalau nggak salah tuh pelaku punya power apa gitu, anak siapa gitu aku lupa. Nah, beberapa media itu nulis kayak gini. Pelaku dibunuh, astagfirullah. Pelaku itu sering keluar malam, berpakaian mencolok, sehingga korban itu sering keluar malam dan berpakaian mencolok. Jadi itu selalu ada alasan gitu loh untuk membenarkan pelaku kekerasan terhadap perempuan ya, dalam hal ini feminisida. Nah, kita nggak bisa pungkiri ya, media-media yang mengutamakan clickbait untuk kepentingan mereka, terus media-media yang nggak punya perspektif keadilan gender, ya akan terus mengobjektifikasi perempuan karena kayaknya memang di situ sih sumber pendapatan mereka ya. Nah, makanya sebagai gerakan orang Mida Lintas Iman, misalnya YIPC ya, kita kan sekarang kita kan sekarang juga perlu bersyukur ya dengan adanya media sosial. Sehingga kita yang nggak punya kuasa, nggak punya uang untuk masuk ke media mainstream, ya kita manfaatkan sedikit tools media sosial itu untuk merebut kembali ruang ya, agar suara kita itu juga bisa naik ke permukaan dan orang bisa tahu gitu ya. Nah, jadi di YIPC itu, sorry ya guys, ini aku nggak ngomong berdasarkan PPT.
Gak apa-apa Kak Nisa. Oh, jadi di YIPC itu, di YIP Center lebih tepatnya, kami ingin teman-teman muda dari beragam latar belakang itu menjadi konten kreator, influencer, atau sumber untuk mengkampanyekan isu-isu tentang mereka yang selama ini ditulis oleh orang lain tapi salah. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan oleh YIP Center mungkin tidak berkaitan dengan isu feminisida ya. Jadi misalnya kalau kita nulis atau nyari tentang penghayat di internet, mungkin narasi yang paling sering muncul itu adalah penghayat sesat, penghayat penyembah pohon apa segala macam. Nah, akhirnya informasi yang salah itu memperkuat prasangka dan kebencian ya terhadap kelompok terhadap penghayat. Nah, YIPC bermaksud bekerja sama dengan teman-teman penghayat untuk berkolaborasi menggunakan media sosial untuk counter narasi. Nah, kalau selama ini narasi di media sosial itu penghayat adalah sesat, kita ingin mengcounter bahwa penghayat kepercayaan adalah penganut agama lokal yang sudah eksis di Indonesia jauh sebelum agama Abrahamik masuk gitu. Nah, jadi upaya ini kami sebut sebagai upaya perubahan narasi ya oleh orang-orang yang menjadi sumber primer atas isunya. Nah, di sini kalau ngomongin tentang feminisida, memang dalam kampanye-kampanye YIP Center, kami belum menjadikan isu ini sebagai isu utama gitu untuk kampanye. Tapi aku pribadi sebagai pengelola media sosial YIP Center itu turut mendukung kampanye feminisida yang selama ini banyak digaungkannya salah satunya sama Magdalene, Konde, dan teman-teman lain untuk raising awareness teman-teman muda lintas iman bahwa gerakan orang muda lintas iman itu nggak 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 bisa kalau hanya ngomongin hal-hal teologis, nggak bisa kalau hanya ngomongin tentang Isa dalam pandangan Al-Quran, Yesus dalam pandangan kekristenan. Ya kita tetap mempelajari itu, tapi kita juga harus aware sama hal-hal penting yang terjadi di depan mata kita gitu loh. Kayak kita gimana mau membangun ruang aman, tapi kita nggak tahu kalau misalnya teman-teman perempuan anggota komunitas kita itu menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota komunitasnya sendiri. Coba. Nah, jadi aku tuh berpikir bahwa gerakan orang muda lintas iman itu harusnya sambil menggalakkan dialog teologis, dialog aksi, dialog apapun, juga harusnya tetap menaruh perhatian ya pada hal-hal yang sifatnya apa sih yang sedang terjadi saat ini. Misalnya selain feminisida, gimana politik di Indonesia dan lain-lain. Nah, karena aku berefleksi bahwa kayaknya memang gerakan orang muda lintas iman yang aku lihat ya di YIP Center juga belum terlalu banyak membahas tentang hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, mungkin itu teman-teman. Oke, Kak Disa, mantap ya. Kalau aku dari semua ini cukup berat gitu ya, overwhelmed karena banyak banget hal yang menurut aku, karena maksudnya identitas aku pribadi kan perempuan gitu ya, jadi banyak hal yang ngerasa, ya ampun, emang sih aku juga ngerasa sebagai perempuan, Ikut seperti, sakit hati, ikut sakit banget gitu. ikut sakit, ikut tertekan gitu ya, ikut ngerasa prihatin gitu dengan apa yang terjadi di sosial ini. Ini hampir sama kayak gini, Mi. Kalau ada sepupu kita, ponakan kita yang udah wah banget, terus tante kita ngomong gini, kapan kamu nikah? Terus kalau kita tanya ke tante, kenapa sih tante ngomong kayak gitu? Kan itu nggak bagus ya, gitu. Itu menyinggung. Kan niat tante bagus, baik gitu. Jadi si orang-orang yang tadi ngejokes itu ngerasa kayak, apa sih, aku kan mau naikin awareness gitu ya buat si feminisida ini. Ternyata bukan malah menjadi baik, tapi memang kita perlu kritis gitu ya Kanisa ya, untuk melihat lebih jauh bahwa ini ngejok selalu kayaknya lagi menyingkirkan apa pengalaman korban gitu dari apa yang terjadi di kasus feminisida ini. Oke, aku mau langsung aja ke Kanisa closing statement. Silakan Kak.
Aku akan menutup dengan ini ya. Dalam melakukan kampanye perubahan narasi yang berdampak untuk melawan feminisida, kita itu harus konsisten, terus menyuarakan lewat konten di media sosial setiap hari, karena bersuara lewat konten adalah perlawanan. Apalagi bagi kita perempuan ya, tentu feminisida itu adalah kekerasan tertinggi terhadap perempuan. Jadi ketika ada orang lain terus membuat perempuan menjadi korban, kita sebagai perempuan harus mengambil ruang untuk suarakanlah meski hanya satu konten, karena suara kita di media sosial atau dimanapun itu adalah perlawanan dan cara kita untuk memberi ruang kepada diri sendiri dan menyadarkan lingkungan bahwa perempuan dan apapun, siapapun itu adalah ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Mungkin itu aja, guys. Siap, makasih banyak love ya. Itu gimana sih reaction? Oke, nggak ada yang bagus. Wah, ini. Iya, gitu. Jadi memang hal yang perlu ditekankan adalah self awareness juga ya, karena saya bahwa kita tuh berharga sebagai perempuan gitu. Jadi apalah kata orang-orang gitu ya, kita makhluk kelas 2 bukan manusia gitu. Kadang ada juga ya exceptionalism kayak gitu. Tapi kita manusia. Makasih banyak Kanisa, aku mau kembalikan ke Ami dan juga Gina, silahkan Gina. Oke. Aku sebelum di closing Gina, terima kasih banyak Kak Anissa udah meluangkan waktunya. Nanti juga tadi ya izin buat di share ke YouTube dan juga hasil tulisan dan juga percakapan ini akan direkam untuk diteruskan menjadi penelitian tentang femisida. Soalnya ya melihat juga banyak kasus femisida ini gitu ya, terutama di Indonesia gitu ya, kayaknya kayak hampir tiap hari itu ada kasus femisida gitu ya, dan terberitakan juga gitu. Nah, kita sebagai mungkin dari komunitas Lintas Iman melihat ini dari perspektif aktivis gitu ya, gimana melihat feminisida ini terus terjadi dan apa yang harusnya dilakukan, terus kenapa dan lain sebagainya itu pengen tahu gitu ya dari berbagai macam perspektif gitu. Terima kasih banyak Kak Anissa atas ilmu dan sharingnya, sangat bermanfaat sekali dan tentunya pasti akan bermanfaat buat semua orang yang melihatnya gitu ya. Makasih banyak Kak Anissa. Aku kembalikan ke Teh Gina untuk menutup. Baik, terima kasih semuanya dan juga Kak Anissa. Tapi sebelum ditutup mungkin saya tadi meng-highlight ya apa yang disampaikan oleh Kak Anissa gitu ya. Kita harus terus menyuarakan fenomena feminisida ini ya gitu. Walaupun hanya dalam satu konten. Karena kalau kita lihat kita itu banyaknya memang banyaknya di media sosial, dan juga media sosial itu akan terus ada jejak digitalnya meskipun tidak ter-up sekarang gitu ya, mungkin di kemudian hari akan muncul dan akan ngeh gitu ya, oh ini konten yang kemarin dibuat ternyata berdampak gitu. Karena dalam satu konten aja meskipun nggak sekarang terasanya, mungkin di kemudian hari akan terasa berdampak untuk kita semua. Baik Kak Anissa, Teh Ninis, Ami, dan juga Sobat Damai semua, terima kasih banyak sudah sharing ilmunya malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa ketemu dalam kelas-kelas lainnya atau podcast lainnya. Terima kasih Kak Anissa, mudah-mudahan kita juga bisa ketemu secara langsung ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kurang berkenan. Sama-sama Kak. Terima kasih. Sampai jumpa.